to the Base Face Network. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, sifat bayangan pada cermin dan lensa, serta menentukan fokus pada cermin, cekung, dan lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, lensa cekung, laser atau senter, lilin, layar atau tabir, busur derajat, penggaris, celah cahaya, gelas kaca, pensil, dan kertas putih. Percobaan 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada percobaan pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Setelah senter dinyalakan, terlihat bahwa cahaya dipantulkan kembali oleh cermin. Dari hasil pengamatan, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Selanjutnya, meletakkan lilin di depan cermin datar. Bayangan yang terbentuk bersifat tegak, sama besar dengan bendanya, maya, dan jaraknya ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Pembiasan cahaya pada gelas kaca. Pada percobaan pembiasan cahaya, menyusun lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca. Saat cahaya melewati gelas kaca, arah cahaya tampak berubah atau membelok. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Sudut datang cahaya berbeda dengan sudut bias, karena cahaya melewati dua medium yang berbeda. Pada percobaan pembiasan cahaya kali ini, menyiapkan lampu senter, celah cahaya, serta gelas kaca yang diisiar dan sebuah pensil. Cahaya dari senter diarahkan menuju gelas berisiar sehingga terlihat perubahan arah cahaya saat melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Pensil yang berada di dalam gelas tampak bengkok atau patah. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya pembiasan cahaya, yaitu pembelokan arah cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan berikutnya, menggunakan cermin cembung dan lilin sebagai benda, setelah dia mati, cahaya dipantulkan menyebar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung bersifat maya, megah, dan diperkecil. Karena bayangan bersifat maya, bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selanjutnya, melakukan percobaan menggunakan cermin cekung. Pada percobaan ini, cahaya dipantulkan dan berkumpul pada satu titik fokus. Ketika posisi layar diatur dengan tepat, terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Bayangan pada cermin cekung dapat bersifat nyata dan terbalik jika benda berada di luar titik fokus. Namun, jika benda berada di dekat fokus, bayangan dapat menjadi maya dan diperbesar. Dari percobaan ini juga dapat diketahui jarak fokus cermin cekung. Percobaan lensa cembung. Pada percobaan pertama, kami menyusun lensa cembung di antara lilin dan layar. Kemudian lilin dinyalakan. Lalu posisi lensa dan layar diatur hingga terbentuk bayangan yang paling jelas dan tajam pada layar. Setelah bayangan terlihat jelas, kami mengukur jarak benda ke lensa yang disebut jarak benda atau S, dan jarak lensa ke bayangan yang disebut jarak bayangan atau SSM. Percobaan ini dilakukan beberapa kali dengan posisi benda yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Dari hasil pengamatan, lensa cembung dapat mengumpulkan cahaya sehingga disebut lensa konvergen. Bayangan yang terbentuk pada layar bersifat nyata dan terbalik. Besar bayangan dapat berubah tergantung jarak benda terhadap lensa. Melalui percobaan ini, kami dapat menentukan titik fokus lensa cembung serta menghitung kekuatan lensanya. Percobaan lensa cekung. Pada percobaan berikutnya, kami mengganti lensa cembung dengan lensa cekung. Lensa cekung disusun di antara sumber cahaya dan layar, kemudian lilin dinyalakan. Selanjutnya, posisi lensa diatur untuk mengamati bayangan yang terbentuk. Berdasarkan hasil pengamatan,
Lensa cekung menyebarkan cahaya sehingga disebut lensa divergen. Bayangan yang dihasilkan lensa cekung bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Karena bayangan bersifat maya, bayangan tidak dapat ditangkap dengan jelas pada layar seperti pada lensa cembung.